Selamat pagi adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, semua belajar dong. Nah, sebelum kita akan memulai materi, maka terlebih dahulu kita harus berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, pada saat ini untuk makul pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tema 1 dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, serta subtema yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam pembelajaran yang pertama. Belum lanjut, adik-adik pada tahu nggak mengapa tinggi badan atau berat badan kita itu bisa berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu saja tidak, bukan? Nah, untuk adik-adik semua, perubahan itu semua mulai dari perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, itu semua dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri manusia itu sendiri. Saat ini kita akan membahas satu persatu, mulai dari apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu nggak apa itu pertumbuhan? Oke, kakak jelasin ya. Pertumbuhan atau tumbuh itu artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan pada manusia itu terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia menginjak umur dewasa. Pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta dari gen orang tua. Nah, dalam pertumbuhan itu juga itu mempengaruhi dari segi makanan. Nah, apa sih makanan yang baik untuk pertumbuhan? Pertumbuhan itu kita harus makan makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Macam-macam makanan sehat dan bergizi yaitu yang dimulai dari 1, makanan pokok, yang kedua lauk pauk, dan ketiga sayur-sayuran, keempat buah-buahan, dan yang kelima susu. Nah, kita akan membahas mengenai makanan-makanan sehat dan bergizi. Dimulai dari yang pertama yaitu makanan pokok. Nah, makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, yang kedua lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya itu contohnya itu seperti ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Nah, protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih itu makanan berlemak? Makanan berlemak itu makanan yang mengandung lemak atau terdapat lemaknya. Misalnya contoh makanan yang berlemak itu terdapat pada ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan lain-lain. Kita akan membahas perkembangan. Apa sih itu perkembangan?
Perkembangan itu adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dia dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia itu akan terus berkembang. Contoh perkembangan itu pada manusia itu misalnya pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik kita mampu merangkak dan mampu berjalan. Contoh perkembangan lainnya itu misalnya mungkin pada saat masih kita kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang, maka ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan berusaha untuk mengikhlaskannya. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia? Pasti pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu terjadi dalam beberapa fase, dimulai dari fase pertama yaitu fase bayi yang dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Setelah itu masuk pada fase yang kedua yaitu masa fase kanak-kanak atau balita dimulai dari umur 2 sampai 5 tahun. Dan fase yang ketiga atau disebut fase anak-anak yaitu dimulai dari umur 6 sampai 10 tahun. Dan fase yang keempat yaitu fase remaja, dan untuk perempuan perkiraan umur tahunnya itu mulai dari 11 tahun sampai 18 tahun, dan untuk laki-laki 11 tahun sampai 20 tahun. Dan fase yang kelima yaitu fase dewasa yang dimulai dari umur 20 sampai 40 tahun. Dan yang keenam yaitu fase lansia atau manula yang umurnya itu umurnya sudah mulai di atas 50 tahun. Untuk pada materi ini, kakak akan menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda ya, tergantung dari makanan, kebiasaan olahraga, faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Untuk adik-adik semua, walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai ya, karena semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib kita syukuri. Demikian materi yang bisa kakak sampaikan pada saat ini. Untuk adik-adik semua tetap semangat belajar ya.